Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di my channel Easy TV. Di video kali ini saya akan menyampaikan bagaimana cara mengajukan klaim BPJS Ketenagakerjaan Online 2021 bukan melalui JMO tapi lapak asik. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita buka browser, kemudian ketik lapak asik, maka akan muncul link lapak asik BPJS Ketenagakerjaan. Jika sudah muncul di layar, kita klik saja. Setelah berhasil, kita pertama kali ditampilkan dengan menu lapak asik sebagai tahapan yang pertama, yaitu bersih tentang syarat dan ketentuan pengajuan lapak asik. Di tahapan ini, kita bisa lihat untuk kategori yang bisa mengajukan klaim JHT. Nah, kategori klaim dibagi dengan sebab sebagai berikut. Yang pertama, peserta mencapai usia pensiun 56 tahun. Dan yang kedua adalah peserta mengundurkan diri. Yang ketiga, pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja. Sebenarnya pemutusan hubungan kerja banyak jenisnya, termasuk di dalamnya adalah pensiun dan mengundurkan diri. Tapi saya tidak tahu kenapa ini dipisah menjadi 3 bagian. Kemudian yang keempat, kepesertaan 10 tahun, yakni pengambilan sebagian sebesar 10% dari saldo JHT. Yang kelima, peserta meninggalkan wilayah negara Republik Indonesia atau WNI. Lah, kenapa di sini tidak ada WNA? WNA bisa dilakukan pengajuannya melalui kantor cabang langsung. Nah, demi kelancaran proses klaim, ada beberapa dokumen yang harus dipersiapkan terlebih dahulu. Apa saja? Nah, jadi sebelum klaim, siapin dulu nih datanya. Yang pertama adalah kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan atau KPJ. Yang dulunya adalah namanya kartu peserta jam sostek. Yang kedua adalah KTP, ketiga kartu keluarga, yang keempat surat keterangan berhenti bekerja atau surat keterangan habis kontrak. Nah, ini biasa kita kenal dengan paklaring ya, atau dalam bahasa Belandanya adalah verklaring. Kemudian nomor 5, buku rekening pada halaman yang tertera nomor rekening dan catatannya adalah masih aktif. Kemudian ke-6, foto diri terbaru, tampak depan. Nah, terkadang kita foto selfie tampak samping. Nah, ini tidak dibolehkan, harus lurus tampak depan. Kemudian yang ke-7 adalah NPWP. Dengan catatan, untuk klaim manfaat JHT dengan akumulasi saldo di atas 50 juta. Ya, jadi kalau saldo di atas 50 juta pasti terkena potongan pajak, sehingga NPWP-nya ini menjadi wajib atau mandatori. Nah, tetapi saat ini ada beberapa case yang ketika penginian data atau di dalam aplikasinya tidak dimasukkan nomor NPWP, ketika mengajukan klaim ada potongan sebesar 20%. Ini menggambarkan bahwa kemungkinan bahwa hal tersebut terjadi karena pekerja yang mempunyai penghasilan dan tidak ber-NPWP, maka dikenai tarif 20% lebih besar dari tarif yang seharusnya. Artinya kalau dia tidak memiliki NPWP, otomatis ada potongan 20%. Nah, mungkin ini efek dari peraturan tersebut, tapi ya saya belum pernah menemukan case yang seperti itu. Nah, jika ada, silahkan sharing di kolom komentar ya. Yang tidak memasukkan NPWP ketika mengajukan klaim terdapat potongan 20%. Nah, ini tentunya rugi ya, padahal saldo yang di atas 50 juta saja hanya kena potongan berapa persen? 5%, tentu jauh sekali. Oleh karenanya, jika teman-teman punya saldo JHT dan mau mengajukan klaim, sebaiknya dipersiapkan dulu NPWP-nya supaya tidak terjadi hal demikian. Nah, sebagai catatan, dokumen tersebut disimpan dalam bentuk JPG, JPEG, PNG ataupun PDF dengan size minimal 50 KB. Jadi ada batasan size-nya ya, minimal 50 KB, dan juga ada batasan maksimumnya yaitu 6 MB tiap-tiap dokumen. Jadi bukan semuanya keseluruhan, tapi masing-masing dokumen. Loh, kenapa? Karena untuk uploadnya adalah masing-masing atau satu-satu. Jika sudah paham, kita klik pilihan setuju dan centang saya bukan robot. Kemudian untuk tahapan kedua adalah berisi tentang data pekerja. Langkah yang pertama kita lakukan adalah memasukkan nomor NIK atau nomor induk kependudukan. Pastikan bahwa data yang kita input
benar sesuai dengan data iktp kita. Kemudian jika sudah, langkah yang kedua adalah kita memasukkan nomor KPJ. Pastikan nomor KPJ yang kita input adalah KPJ yang aktif dan terdaftar. Bagaimana jika kita memiliki nomor KPJ lebih dari satu? Nah, ini punya strategi ya caranya. Yang pertama, lakukan pengkinian data di JMO. Nah, karena pengkinian data itu nanti otomatis akan membaca beberapa KPJ yang kita miliki, meskipun diantaranya adalah sudah nonaktif. Nah, itu nanti ketika berhasil pengkinian data, maka akan ada satu KPJ yang aktif dan sisanya nonaktif. Dan yang aktif ini adalah KPJ yang pertama kali kita miliki atau KPJ yang awal. Nah, itu penting bahwa kita harus tahu nomor KPJ kita yang pertama kali, dan juga jika memungkinkan kita memiliki kartu fisik ataupun juga kartu digitalnya. Atau cara yang kedua, kita lakukan amalgamasi melalui kantor cabang dengan cara mengisi formulir pengajuan penggabungan saldo JHT atau penggabungan, kita dengan cara mengajukan form penggabungan KPJ ke kantor cabang. Nanti diisi form penggabungan tersebut, di mana ada beberapa nomor KPJ yang baru, kemudian diakumulasikan atau digabungkan ke KPJ yang paling lama atau paling awal. Nah, kemudian jika sudah diisi nomor KPJ-nya, kita lanjut untuk mengisi nama sesuai dengan iktp. Setelah selesai, kita lakukan tab atau enter, maka akan muncul notif seperti ini yang menginformasikan bahwa peserta masih aktif bekerja dan hanya bisa melakukan pencairan 10% dari saldo Anda. Jadi, bagi teman-teman yang masih aktif bekerja pun JHT-nya bisa diklaim, tapi dengan catatan 10%. Jadi tidak bisa keseluruhan. Berbeda dengan yang sudah nonaktif. Bisa secara keseluruhan atau 100%. Kalau sudah mengerti, kita klik OK. Kemudian langkah berikutnya adalah kita isi tempat lahir. Pastikan sama juga dengan iktp. Kemudian tanggal lahir, jangan diketik manual. Kita klik tool kalendernya untuk memilih tahunnya. Kemudian bulan, baru kemudian tanggal. Nah, format di sini akan menunjukkan tanggal, bulan, dan tahun. Nah, kemudian setelah itu memasukkan nama ibu kandung. Jika sudah selesai dan benar, kita klik berikutnya. Tahapan yang ketiga adalah data pekerja tambahan. Di sini ada alamat domisili. Nah, alamat domisili ini tentunya harus sama dengan data iktp. Jadi tidak boleh beda atau tidak boleh dirubah. Setelah selesai, baru kita ke menu kelurahan ya. Kita ketik saja kelurahannya. Nanti akan muncul beberapa pilihan ya, yang sesuai dengan data iktp kita pilih atau kita klik saja. Oke, jika sudah, langkah berikutnya adalah kita memasukkan nomor handphone aktif atau yang ada WhatsApp-nya. Setelah selesai, kita klik kode verifikasi. Setelah berhasil, maka akan muncul notifikasi kode verifikasi sudah dikirimkan ke nomor handphone yang sudah Anda masukkan. Nah, penting banget. Makanya ketika menginputkan nomor handphone yang aktif atau yang ada WhatsApp-nya ini harus benar-benar, jangan sampai ada yang tertinggal satu angka pun. Karena nanti verifikasi ini nggak akan masuk ya. Dan verifikasi ini masuknya bukan melalui WhatsApp, tapi melalui SMS. Jadi pastikan ceknya di SMS. Kalau sudah selesai, kita klik OK saja. Di tahapan ini kita dibatasi dengan pemberian waktu hanya 3 menit untuk memasukkan kode verifikasi. Jika sudah ada, kita masukkan kode verifikasi lalu klik tombol verifikasi. Nah, jika berhasil dan sesuai, maka akan muncul status terverifikasi. Oleh karenanya, meyakinkan bahwa pengajuan klaim JHT kita sudah diterima untuk pendaftaran nomor handphonenya yang nanti akan digunakan untuk sesi wawancara ya, atau video call dari petugas. Kemudian langkah selanjutnya adalah memasukkan alamat email pribadi yang aktif.
Kemudian setelah itu masukkan nama bank dan juga nomor rekening. Nah, perlu diingat bahwa nama bank dan nomor rekening ini sebisa mungkin jika memang sudah pernah didaftarkan di sistem ketika kita pertama kali bekerja, kita daftarkan ke HRD, diisi dengan nama rekening dan nomor rekening yang sama. Tapi jika berubah, tentunya harus dilakukan perubahan data ya. Kita masukkan nomor rekening, dan jika sesuai pengisian nomor rekeningnya, maka akan ada loading langsung oke, langsung kita ke tahapan berikutnya. Berikutnya adalah memasukkan NPWP. Kita ketik. Kemudian ada pertanyaan, apakah Anda menjalankan kegiatan usaha ekonomi secara mandiri? Kita pilih tidak, jika memang tidak ada ya. Kemudian klik berikutnya. Nah, setelah itu muncul tahapan yang keempat. Tahapan keempat adalah sebab klaim dan dokumen pendukung. Nah, di sini sebab klaimnya tentu langsung ada hanya satu pilihan. Karena di awal ketika kita input sudah diberikan notifikasi bahwa masih aktif dan hanya bisa klaim 10%. Jadi di sebab klaim ini kita pilih aja. Setelah itu kita klik berikutnya. Nah, setelah diklik pengambilan 10%, maka akan muncul informasi terkait dengan upload dokumen pendukung. Yang pertama, kartu peserta. Kita klik aja kotak di sini ya untuk kartu peserta. Jika belum diupload, warnanya adalah putih atau polos, tapi setelah selesai ini berubah menjadi kehijauan ya. Kita klik, kemudian pilih kartu peserta. Jika berhasil, akan muncul notif berhasil dan kita klik OK. Setelah kita klik OK, akan muncul centang ya. Centang ini menunjukkan bahwa data yang kita upload sudah benar. Terus kemudian kartu penduduk. Jika sudah berhasil, klik OK. Berikutnya adalah kartu keluarga. Berikutnya adalah surat keterangan. Oke, tetap berhasil. Kemudian buku rekening. Berhasil. Kemudian foto diri. Selanjutnya adalah NPWP. Ya, 7 syarat yang tadi harus kita upload sudah selesai, berhasil semua. Lalu kita klik berikutnya untuk tahapan selanjutnya. Nah, tahapan selanjutnya adalah KPJ dan dokumen tambahan. Di antara 7 syarat tadi, ada satu dokumen yang belum kita lampirkan. Apa itu? Yakni formulir pengajuan klaim JHT 10%. Nah, itu belum kita upload. Nah, cara menguploadnya dari mana? Nah, dari sini. Kalau dulu 8 itemnya sudah ada di atas langsung, tapi sekarang dipisah menunya. Nah, ini bisa menyebabkan orang itu miss ya. Kalau ini tidak ditambahkan form klaim JHT 10%-nya, maka bisa ditolak atau dibatalkan karena persyaratan ternyata ada yang kurang gitu. Dan ini jangan sampai salah, ini bisa kelupaan, nanti kita ditolak ya. Kita klik jenis dokumen tambahannya, pilih yang surat keterangan, kemudian deskripsi dokumen kita pilih atau kita ketik form klaim JHT 10%. Kemudian lampiran dokumen tambahan kita klik, kita pilih dokumen form klaim tadi. Setelah itu kita klik simpan. Jika berhasil akan muncul notif seperti ini. Kita klik OK, langsung ke berikutnya.
Nah, di tahapan ini adalah konfirmasi data pengajuan yang berisi tentang data-data yang sudah kita input mulai dari nomor induk kependudukan sampai sebab klaim dan juga sampai ke data-data yang kita upload barusan ya. Nah, jika sudah merasa data yang sudah kita input ini sudah sesuai dan sudah benar, maka kita klik simpan. Nah, pada saat kita klik simpan, di sini ada konfirmasi persetujuan ya, dengan bunyi sebagai berikut. Dengan ini saya menyatakan informasi yang saya sampaikan di atas dibuat dengan sebenarnya, secara sadar. Apabila di kemudian hari terdapat hal-hal yang tidak benar, baik mengenai dokumen yang saya berikan, serta keterangan yang saya sampaikan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya dan diproses secara hukum. Nah, ini tidak boleh takut ya, kalau memang ini data kita dan sudah benar, langsung saja kita yakin, kita pilih setuju. Jika setelah klik setuju, maka akan muncul notifikasi berupa nomor pengajuan ya, nomor pengajuan lapak asik. Nah, ini nomornya tentunya sudah disertai dengan tanggal dan jam wawancara konfirmasi. Tentunya kita tidak boleh terlewat. Kenapa? Sekali lagi, sampai tahap ini meskipun pengajuannya di lapak asik sudah berhasil, tapi ada 1% kemungkinan ini bisa dibatalkan, yaitu ketika pada saat periode wawancara ini kita sudah dihubungin oleh petugas selama 2 kali tapi tidak terangkat atau tidak terverifikasi atau tidak terkonfirmasi, maka pengajuan klaim ini bisa dibatalkan. Oleh karenanya jangan sampai kita lewat dari tanggal dan jam yang telah ditentukan. Jadi kita harus standby, siap siaga. Nah, data ini juga kita bisa cek di email kita, dan nanti kita tinggal interview dan menyiapkan dokumen-dokumen asli yang nanti akan dipertanyakan pada saat wawancara. Semoga berhasil dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang ingin mengajukan klaim JHT 10%, terutama buat yang masih aktif bekerja. Jadi jangan putus harapan, karena masih ada harapan ya. Di sini saldo JHT kita bisa dimanfaatkan sementara atau sebagian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.